Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi bab 6 mengenai hukum dan hak asasi manusia. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Fabian Alfarici, NPM 193404052. Di sini saya sebagai moderator serta pemateri 1. Poin 1, pengertian hukum. Menurut Kelsen, dia mengemukakan bahwa hukum yaitu suatu tata yang memaksa. Adapun menurut Winata Putra pada tahun 2006, dia mengatakan bahwa hukum suatu tata sosial yang berusaha menimbulkan perilaku para individu sesuai dengan yang diharapkan melalui pengendangan tindakan paksaan. Di dalam literatur, penemuan hukum merupakan sebuah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat penegak hukum lainnya yang ditugaskan untuk implementasi peraturan hukum umum pada suatu peristiwa dasolen yang bersifat umum dengan mengingat atas peristiwa konkret das lain tertentu. Hakim selalu dihadapkan pada peristiwa konkret, konflik, atau kasus yang harus diselesaikan atau dipecahkannya, dan untuk itu perlu dicarikan hukumnya. Pembentukan hukum harus disesuaikan dengan perkara yang konkret. Adapun beberapa ahli berpendapat bahwa hukum merupakan peraturan yang tersusun secara sistematif membentuk sebuah sistem yang mengikat masyarakat. Itu menurut Plato. Sedangkan menurut Aristoteles mengatakan bahwa hukum juga mengikat hakim dalam melaksanakan tugasnya. Adapun Austin yang mengatakan hukum adalah pembimbing yang diberlakukan oleh pihak yang berwenang. Itulah beberapa contoh di antara pengertian dari beberapa ahli, dan tentunya masih banyak lagi. Selanjutnya, poin 2 yaitu sifat-sifat hukum. Sifat-sifat hukum terbagi menjadi 3, yaitu hukum bersifat mengatur, hukum bersifat memaksa, serta hukum bersifat melindungi. Hukum bersifat mengatur yaitu hukum sebagai peraturan dalam bentuk larangan maupun perintah, berfungsi mengatur sebagai sikap manusia dalam kehidupan. Penerapan hukum bertujuan untuk menciptakan keteraturan, keamanan, dan kedamaian dalam hidup bersama. Hukum diciptakan untuk melindungi hak setiap orang dan menjaga keseimbangan antara berbagai kepentingan yang ada dalam kehidupan bangsa dan negara. Adapun hukum bersifat memaksa. Adanya sanksi bagi pelanggar aturan dalam pergaulan hidup membuktikan bahwa hukum bersifat memaksa. Artinya, hukum memiliki kekuatan, power, dan kewenangan authority untuk memaksa setiap orang mematuhi setiap peraturan. Yang selanjutnya, hukum bersifat melindungi. Keharmonisan antara ketertiban dan keamanan perlu dijaga demi tercapainya kedamaian. Ketertiban dan keamanan merupakan pencerminan keterikatan dan sikap disiplin yang tidak dapat dipisahkan. Kedua nilai tersebut berpasangan dan selalu harus diserasikan supaya tidak mengganggu masyarakat maupun pribadi-pribadi yang menjadi bagiannya. Poin 3, tujuan hukum. Tujuan hukum pada dasarnya merupakan sebuah alat untuk memanusiakan manusia. Di dalam hukum terdapat teori-teori tujuan hukum. Yang pertama, menurut teori etis. Menurut teori etis, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan. Sedangkan menurut teori utilitas, hukum bertujuan memberikan kemanfaatan bagi semua orang. Apabila kedua teori tersebut digabungkan, maka hukum bertujuan untuk memberikan keadilan dan tercapainya hidup yang tertib. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum ialah mendatangkan kemakmuran bagi masyarakat, mengatur tata laku kehidupan manusia sebagai pedoman bertingkah laku, menjamin ketertiban dan keamanan sebagai wadah terwujudnya keadilan sosial, dan sebagai sarana penggerak pembangunan. Tujuan hukum sebenarnya mempunyai sifat universal seperti ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan di segala aspek kehidupan.
Ketertiban dan keamanan akan termanifestasikan apabila masyarakat tidak mengalami rasa tidak aman dan nyaman. 4. Teori-teori dalam hukum. Teori-teori hukum merupakan pengetahuan mengenai hukum yang berlaku. Teori-teori hukum berintikan keseluruhan pertanyaan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual dalam aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum. Tujuan teori hukum yaitu untuk menciptakan sebuah kepastian dalam sebuah kesatuan, memperjelas nilai dan filosofis. Teori hukum berkembang sejak dari zaman Yunani dan Romawi. Para pemikir pada saat itu sudah berinovasi dalam berbagai pemikiran tentang hukum sampai kepada dasar filosofisnya. Teori-teori hukum pada zaman dahulu berlandaskan dari teori-teori filsafat dan politik. Sedangkan teori-teori hukum modern dianalisis dari sistem pemikiran para ahli dan hukum. Perbedaannya berada pada metode dan penekanannya. Ada 4 teori hukum yang menjadi dasar pengembangan hukum. Yang pertama ada teori Yunani dan Romawi atau teori klasik. Menurut teori ini, sebelum abad ke-6 sebelum Masehi, hukum sebagai sebuah kekuatan atau power yang berisi strategi untuk dapat bertahan hidup. Setelah abad ke-6 sampai abad ke-1 sebelum Masehi, hukum dijadikan petunjuk hidup di dalam menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, keamanan, dan menciptakan kesejahteraan. Ada beberapa teori hukum Yunani dan Romawi klasik. Yang pertama, teori menurut Socrates. Menurut Socrates, hukum adalah konsep yang mengedepankan kebaikan dan keadilan bagi masyarakat. Yang kedua, ada teori menurut Plato. Hukum dapat dihubungkan dengan kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang dimaksud yaitu tipe ideal sebuah negara berada di bawah kepemimpinan kaum aristokrat. Yang ketiga, ada teori menurut Aristoteles. Aristoteles berteori bahwa keberadaan hukum berhubungan dengan perasaan sosial etnis manusia. Atas dasar ini, hukum hadir untuk mengarahkan tingkah laku manusia pada nilai-nilai yang rasional dengan tujuan agar manusia dapat memiliki kemampuan memandang sebuah kebenaran. Yang keempat, menurut Epicurus. Menurut teori ini, hukum berperan sebagai pengelola kepentingan antar individu demi tercapainya kedamaian. Selanjutnya ada teori hukum alam. Menurut teori ini, ada 2 jenis hukum yang akan berlaku, yaitu hukum yang ditetapkan oleh penguasa dan hukum tanpa pengaruh pandangan manusia. Yang ketiga ada positivisme dan utilitarianisme. Yang harus dilakukan menurut teori ini, hukum adalah perintah yang harus dilakukan, keputusan yang dihasilkan harus diedukasi secara logis agar hukum dapat ditegakkan. Namun, hukum yang diundangkan harus dipisahkan dari hukum yang diciptakan. Menurut H.L.A. Hurt 1907, seorang pengikut positivisme diajukan berbagai arti dari positivisme sebagai berikut. Pertama, hukum adalah perintah. Yang kedua, analisis terhadap konsep-konsep hukum adalah usaha yang berharga untuk dilakukan. Yang ketiga, keputusan-keputusan dapat diedukasikan secara logis dari peraturan-peraturan yang sudah ada terlebih dahulu. Yang keempat, penghukum atau judgement secara moral tidak dapat ditegakkan dan dipertahankan oleh penalaran rasional, pembuktian, atau pengujian. Yang kelima, hukum sebagaimana diundangkan, ditetapkan, positum, harus nantiasa dipisahkan dari hukum yang seharusnya diciptakan. Yang diinginkan inilah yang sekarang sering kita terima sebagai pemberian arti terhadap positivisme ini. Yang keempat, ada teori hukum murni. Menurut teori ini, hukum bebas dari naluri kekerasan, keinginan-keinginan dan sebagainya. Penyisipan ilmu-ilmu politik, sosiologi sejarah,
dan pembicaraan tentang etika tidak dapat dilakukan dalam sebuah hukum. Yang kelima ada penggolongan hukum. Penggolongan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antar individu saat diperlukan seperti hukum pidana. Sedangkan hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antar manusia dengan berintikan kepentingan perorangan, seperti hukum perdata dan hukum dagang. Selanjutnya poin ke-6, macam-macam pembagian hukum. Di negara Indonesia terdapat 8 macam pembagian hukum yang terdapat pada perundang-undangan, yaitu sebagai berikut. A. Menurut sumbernya, hukum yang berasal dari aturan perundang-undangan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan disetujui oleh Presiden. Yang kedua yaitu kebiasaan atau hukum adat, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat secara berulang-ulang. Yang ketiga yaitu traktat, perjanjian, yaitu hukum yang bersumber dari perjanjian yang dilakukan oleh dua negara atau lebih dalam bentuk tertentu. Yang keempat jurisprudensi, yaitu keputusan pengadilan terdahulu yang sudah ingkrah dan dijadikan pedoman dalam mempertimbangkan atau memutuskan perkara yang sama. Yang kelima doktrin, yaitu pendapat para ahli dalam memberikan pandangannya terhadap suatu hukum tertentu. B. Menurut bentuknya, hukum tertulis, yaitu peraturan perundangan tertulis secara resmi dalam bentuk peraturan negara. Yang kedua, hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang tumbuh dan dipelihara dalam masyarakat tertentu dan tidak dibentuk sesuai prosedur formal. Poin C, yaitu menurut tempat berlakunya. Satu, hukum nasional, yaitu hukum yang dibuat dan berlaku dalam suatu negara untuk mengatur urusan negara dan mengatur penduduk yang berdomisili di negara tersebut. Dua, hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara satu dengan negara lainnya dalam dunia internasional. Yang ketiga, hukum asing, yaitu hukum yang berlaku di negara lain. Yang keempat, hukum lokal, yaitu hukum yang berlaku pada wilayah tertentu dalam suatu negara, seperti hukum adat, suku, dan Bali. Poin D, yaitu menurut waktu berlakunya. Ius constitutum atau hukum positif, yaitu hukum yang berlaku saat ini pada masyarakat tertentu dalam daerah tertentu. Dua, ius constituendum, yaitu hukum yang berlaku pada waktu yang akan datang. Poin E, yaitu menurut cara mempertahankannya. Satu, hukum material, yaitu peraturan yang berwujud perintah dan larangan seperti hukum pidana, hukum perdata, dan hukum dagang. Hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana caranya mengajukan suatu perkara ke muka pengadilan dan bagaimana caranya hakim memberikan putusan seperti hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Menurut sifatnya, yaitu sifatnya memaksa, hukum yang tidak dapat dikesampingkan sehingga dalam pelaksanaannya harus ditaati oleh setiap manusia. Contohnya, hukum pidana. Hukum yang mengatur, yaitu hukum yang mengatur dan bersangkutan yang telah membuat perundangan sendirinya dalam bentuk perjanjian. Contohnya perjanjian jual dan beli. Menurut wujudnya, hukum objektif. Kenapa objektif? Karena hukum berlaku umum dan tidak mengenal orang atau golongan tertentu. Hukum secara subjektif, yaitu berlaku untuk dua orang atau lebih serta menimbulkan hak dan kewajiban. Poin H, menurut isinya, ada hukum privat dan publik. Privat, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu dalam masyarakat dengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan, seperti perjanjian jual beli tanah atau kendaraan. Dua, hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara perseorangan dengan pemerintah, seperti hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, dan hukum internasional. Poin ketujuh, yaitu aliran-aliran hukum. Ada beberapa aliran hukum dalam praktik peradilan, yaitu pertama aliran legisme dan aliran priere res lege.
Legisme yaitu yang menganggap bahwa sesuatu dikatakan sebagai hukum apabila terdapat undang-undang. Yang kedua itu aliran yang menganggap bahwa hakim sebagai pencipta hukum memiliki kebebasan melakukan segala hal yang tidak diatur dalam undang-undang. Ketiga, aliran res finding yang menganggap aliran ini menganggap bahwa keterikatan hakim dalam undang-undang tidak seketat asumsi aliran legisme. Dikarenakan juga hakim mempunyai kebebasan. Nah, kebebasan hakim tidak seperti pendapat aliran Prireslere. Hakim dalam melaksanakan tugas memiliki. Selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan. Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak sebagai perantara utama dalam berhubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana. Hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi. Hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum perlindungan HAM dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan mereka yang akan dipilih. Sifat-sifat hukum terbagi menjadi 3, yaitu hukum bersifat mengatur, hukum bersifat memaksa, serta hukum bersifat melindungi. Tujuan hukum pada dasarnya merupakan sebuah alat untuk memanusiakan manusia. Teori-teori dalam hukum terdapat 4, yaitu teori Yunani dan Romawi. Yang kedua, teori hukum alam. Yang ketiga, positivisme dan utilitarianisme. Dan yang keempat, teori hukum murni. Selanjutnya, pengolahan hukum dapat dibagi jadi 2, yaitu hukum publik dan hukum privat. Dan selanjutnya, macam-macam pembagian hukum. Ada menurut sumbernya, bentuknya, tempat berlakunya, waktu berlakunya, cara mempertahankannya, sifatnya, wujudnya, dan isinya. Dan adapun aliran hukum. Aliran hukum terdapat 2, yaitu aliran legisme dan aliran Rechtslehre. Dan itulah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dari kami atau kekurangan dari kami. Baik, terima kasih teman-teman atas penyampaian materinya.